terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya. Terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi. Setelah 8 tahun tidur. Ya? Apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Ini maksudnya 5 dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat. Penjelasan seperti apa? Waktu apa penjelasannya Pak? Pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini. Sebentar. Untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bilang kalau dia bukan. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Izin Bang, dari preskon kemarin tapi yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kebenaran yang dimiliki oleh Peggy. Tanggapan Bang Lukman gimana Bang? Kau yang jawab. Bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi Bang. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016. Tahun 2016. Sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil di bawah polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-raguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka belum bisa dinyatakan siapa pelakunya DPO ini termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif jangan bilang fiktif kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadap. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Itu loh. Kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti.
Apalagi pertanyaannya? Apalagi Tadi kan sempat ada kekaburan soal Peggy-nya, penangkapan Peggy. Berarti tadi menyarankan Peggy karena memang masih belum kuat terkait dengan bukti yang didapat oleh kepolisian, berarti diharapkan juga terlebih dahulu. Ya, kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu. Selain hanya satu orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. AF dan Dede juga mengaku Apanya? yang mengatakan Peggy pelakunya. Ya, AF dan mereka kita belum lihat BAP-nya kan? Iya belum. Ya, ada saksi lain katanya AF dan Dede. Dede yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah dia lihat atau tidak. Ya, jadi tujuan konferensi pers hari ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19-an. Hah? Tanggal 19 atau tanggal 25. Kok bisa keracukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya itu, saya posting. Nah, 25 Mei. Kerasukan lagi masuk. Oh bisa juga ya, ngikutin udah 8 tahun sampai nyebrang jalan tol itunya almarhum. Ya. Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel di dalam YouTube backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya, tolong diperiksa katanya gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel itu siapa, kita belum tahu, hanya mengatakan perihal tersebut. Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja, kalau orang tidak percaya silakan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda. Dan itu tadi pembacaan sikap dari keluarga Vina maupun kuasa hukum dari Vina yang kemudian diwakili oleh Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa sikapnya menganggap terburu-buru penetapan oleh kepolisian Peggy sebagai salah satu DPO dan kemudian 2 DPO lainnya adalah fiktif. Hotman menyebut meragukan saksi yang menyebutkan bahwa Peggy adalah DPO. Ini melihat langsung Peggy melakukan hal tersebut dan juga meragukan alat bukti yang ada 8 tahun lalu ini kemudian masih ada hingga sekarang. Hotman juga menyebut bahwa terlalu cepat ketika kasus dibuka selama 2 minggu dan sudah diputuskan siapa DPO-nya karena memang setelah 8 tahun polisi belum berhasil mengungkapkan 3 DPO. Dan itu tadi yang kemudian sikap publik yang disampaikan oleh kuasa hukum Hotman Paris Hutapea mewakili keluarga dari